Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah mahasiswa pendidikan ekonomi yang nantinya akan lulus dengan profesi seorang calon guru. Seseorang yang mengajar untuk menciptakan semua profesi. Hebat bukan? Saya ingin menjadi seorang guru yang profesional, sesuai dengan perkembangan zaman nantinya. Tugas guru bukanlah untuk menabang hutan, tapi ia harus mampu mengairi gurun. Entah bagaimana caranya. Di sini saya sedang mewujudkan salah satu keinginan saya menjadi seorang guru di sebuah lembaran memo yang nantinya akan menjadi pengingat bagi saya bahwa inilah cita-cita. Saya berdoa dan mempersiapkan semua bekal-bekal yang nantinya akan dibawa ke jenjang selanjutnya. Langkah demi langkah saya lalui, saya yakin saya bisa mengejar cita-cita itu. Gerobokan 18 Juni 2020. Hari yang sangat baik untuk dilewati bersama suguhan cerita-cerita indah masa lalu. Ya, masa lalu yang berkesan bagiku. Namaku Yulia. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan bercerita mengenai seseorang yang kusebut sebagai guru. Serta akan kuselipi sedikit kisah perjuanganku untuk menempuh sekolah dulu. Berawal dari sekitar tahun 2011, aku mulai masuk sekolah jenjang menengah pertama. Sekolahku punya sebutan khusus, yaitu SPRO, atau singkatan dari SMP Loro. Dan dalam bahasa Indonesia, Loro berarti dua. Ya, aku melabuhkan pilihanku di SMP Negeri 2 Purwodadi, tempatku belajar banyak hal saat masa remaja dulu. Dan disinilah aku mulai mengenal guru-guru hebat, tentunya idaman semua murid. Aku mulai berangkat sekolah pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sejujurnya itu adalah waktu yang fana. Waktu dipercepat setengah jam oleh Bapak, dengan tujuan agar aku siap dan tidak terlambat untuk pergi ke sekolah, katanya. Seperti biasa, aku bergegas berangkat sekolah dengan mengayuh sepeda putih tua dan lawas milikku. Jalan yang kulalui tak selalu mulus-mulus saja. Terkadang, banyak hal yang tak terduga menimpa aku secara tiba-tiba. Seperti jatuh, kehujanan, ban kempes, bahkan bocor, dan lain sebagainya. Dan sampai-sampai, aku harus memutar otak dengan kendaraan apa aku harus pergi. Dan untungnya, transportasi umum menyelamatkanku. Tapi di balik itu semua, ada hal-hal yang manis yang tak bisa membuatku berpaling dengan sepeda. Aku masih ingat betul setiap Senin, selesai upacara bendera, aku menerima pelajaran bahasa Inggris, sekaligus bimbingan wali kelas, oleh salah seorang guru muda bernama Bapak Indar Legawa. Nama yang baru saja kusebut itu adalah salah satu dari sekian banyak guru favorit versiku. Kesan pertama kali saat bertemu beliau tersirat di benakku bahwasanya beliau merupakan sosok guru yang humoris dan menyenangkan. Dan itulah yang kualami sepanjang pembelajarannya. Mungkin beberapa dari teman-teman tidak sepemikiran. Biasanya guru bahasa Inggris cenderung fokus atau dapat dikatakan sepaneng. Kalau boleh kucontohkan, pasti dialognya akan seperti ini. Anak-anak, setelah ini tenses dan grammar ya. Jangan lupa hafalan vocabulary. Nanti tugas LKS halaman sekian hingga sekian dari pilihan ganda hingga isai dijadikan pekerjaan rumah. Dan jangan lupa dikumpulkan di meja bapak besok. Tapi kali ini aku menemukan guru yang menerapkan metode serius tapi santai terhadap murid-muridnya. Beliau mengajar dengan tenang dan sering melantarkan bahan candaan. Dan menurutku itu dapat banget punchline-nya. Pak Indar ini juga sering menceritakan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan kondisi keluarganya. Mulai cerita tentang anaknya yang baru belajar bicara,
istri, bahkan seekor anjing kesayangannya yang diberi nama Blacky olehnya. Cerita yang disajikan itu bukan sekadar cerita laluan saja, tetapi beliau menyelipkan makna-makna tersembunyi di baliknya. Nah, sosok guru yang supel dan asik terhadap muridnya akan memunculkan penilaian serta respon yang baik pula dari para muridnya. Aku adalah seorang murid yang paling antusias ketika pembelajaran bahasa Inggris dimulai. Sebenarnya aku telah menyukai pelajaran itu sejak duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya pada saat kelas 4. Rasanya menarik saja, dan aku ingin mendalaminya. Apalagi bertepatan yang mengajar adalah Bapak Indar. Rasanya belajar bahasa Inggris menjadi lebih mudah. Beliau menjelaskan detail perbagian dan menuliskannya secara Latin di papan tulis. Aku dan teman-teman sekelas mencatatnya, kemudian setelah itu dilafalkan secara praktis. Pak guru yang satu ini mengajar dengan penuh kesederhanaan dan rasa semangat yang bertubi-tubi. Dan inilah yang nantinya akan menular dan menyatu ke dalam tubuh kami untuk terus semangat belajar. Pak Indar pun tidak terlalu menuntut banyak kepada murid-muridnya. Ia adalah sosok yang bijaksana dan pengertian. Meski tanpa kami sadari, banyak sepatah dua patah atau perbuatan yang kami lakukan telah menyakiti hatinya. Seluruh murid kelas 7B ini beragama Islam atau Muslim, dan Pak Indar adalah seorang non-Muslim yang taat terhadap agamanya. Tak jarang, ia berbagi pengalaman tentang peribadatannya, namun masih tetap dalam konteks menghargai keyakinan orang lain. Dan itu pula yang beliau ajarkan kepada kami. Selain itu, beliau sering mengajarkan nilai-nilai Jawa dan budayanya pada kami, yang mungkin pada saat remaja waktu itu masih terlalu awam atau kurang mengerti akan hal tersebut. Semasa menjadi wali kelasku pun, Pak Indar adalah sosok yang ramah tamah dan cakap terhadap kemampuannya berbicara kepada wali murid ketika konsultasi, pengambilan raport, atau yang lain. Beliau sering mengingatkan agar piket kebersihan kelas dijalankan tepat waktu. Membimbing muridnya agar membayar uang kas dengan teratur, membantu sesama yang saling membutuhkan. Dan memori itu semua yang paling mengena di ingatanku sewaktu diajar oleh beliau. Di hari Jumat entah di tahun berapa, aku juga mengingat bahwasanya beliau berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda ontel. Tampilannya biasa, agak klasik atau bisa dibilang sederhana. Ternyata setelah aku temui dari parkiran sekolah, satu-satunya guru yang menggunakan sepeda adalah beliau saja. Sedangkan bapak ibu guru lain menggunakan motor. Sewaktu pulang tak sengaja beliau membersamaiku. Kami naik sepeda beriringan. Katanya, bersepeda adalah salah satu hal yang baik untuk menjaga kesehatan. Hitung-hitung olahraga sana sini, Yul. Hal yang aku ceritakan tadi semata-mata juga tak terlepas dengan kompetensi dan etika mengajar dalam profesi guru, di mana terdapat banyak sekali goals atau tujuan yang harus dicapai untuk menunjang keprofesionalitasannya. Berbagai macam kompetensi inti seorang guru khususnya 4, yakni kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Seperti cerita tadi, guru harus dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang tinggi, yang mana skill untuk berkomunikasi dengan menjunjung baik gaya bicara yang santun, juga menuangkan keramahan baik pada murid, lingkungan mengajar, sesama tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Pembelajaran yang ceria dan cenderung tidak membosankan termasuk kemampuan guru dalam hal pembelajaran ranah pedagogik. Kepribadian sudah sebaiknya ditujukan dengan pribadi yang arif, bijaksana, stabil dalam belajar mengajar, serta untuk menunjang profesionalitas guru. Guru-guru diperkenankan untuk menempuh pengembangan diri dan profesi secara berkelanjutan. Itulah tadi keempat kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Dan tak lupa pula, peran etika juga menjadi sorotan yang harus ditampilkan oleh guru dengan menjaga citra dan berperilaku sesuai tata krama. Dan aku rasa keseluruhan kompetensi tersebut sudah ada dalam diri seorang Pak Indar,
dengan presentasinya masing-masing. Pak Idar adalah guru favoritku semasa menempuh jenjang menengah pertama. Semoga Bapak Idar sehat selalu dan senantiasa diberikan karir yang lebih ke depannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan doakan agar kami dapat meneruskan jejak perjalanannya hingga kami menjadi seseorang, hingga kami menjadi abdi yang berbakti untuk bangsa dan negara. Dan untuk sesi terakhir pada kisah singkat ini, aku ingin berpesan bahwasanya, jadikan kesederhanaan dan kesejahteraan itu tumbuh pada dirimu. Niscaya kamu akan berhasil. Terima kasih. Salam hangat.